Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa informasi News Lombok Sore kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Saya Remaja, berikut informasi yang pertama. Beredarnya beras plastik di ibu kota Jakarta mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Mataram. Guna mengantisipasi beredarnya beras plastik di wilayahnya, pemerintah Kota Mataram melalui sejumlah SKPD terkait langsung turun menggelar razia mengecek beras di sejumlah pasar tradisional. Salah satu pasar tradisional yang didatangi oleh petugas gabungan dari Dinas Kelautan, Pertanian dan Perikanan dan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Kota Mataram, yakni Pasar Cakra Negara. Dalam kegiatan ini, petugas memeriksa semua beras dengan memasukkannya ke dalam air. Di mana jika beras yang dimasukkan ke dalam air itu mengambang, maka bisa dipastikan beras tersebut adalah beras plastik seperti yang beredar di ibu kota Jakarta. Kepala Bidang Agrobisnis Endang kepada sejumlah wartawan menjelaskan, dalam razia kali ini setidaknya ada 5 pasar tradisional yang dijadikan target sasaran operasi. Razia ini sendiri sebagai langkah serta upaya pihaknya dalam mengantisipasi beredarnya beras palsu itu di Kota Mataram. Dan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukannya, pihaknya tidak menemukan beras plastik beredar di wilayahnya. Keputusan petugas gabungan turun melakukan razia ini mendapat sambutan positif dari para pedagang. Mereka mengaku kegiatan razia tersebut tidak membuat mereka terganggu, namun justru membantu mereka agar lebih waspada saat mencari pasokan beras untuk dijual. Sementara itu, meski dalam razia ini petugas tak menemukan beras plastik, namun masyarakat selaku konsumen tetap berharap kepada pemerintah untuk terus melakukan pengawasan. Sebab mereka khawatir jika petugas lengah dalam mengawasi peredaran beras, maka bukan tidak mungkin beras plastik yang saat ini marak beredar di Jakarta juga akan beredar di Kota Mataram. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Baik, bisa sementara itu meski hingga saat ini Kota Mataram masih terbebas dari peredaran beras plastik, namun tetap saja masyarakat diminta untuk selalu waspada dan lebih berhati-hati saat membeli beras di pasar. Dan setidaknya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan masyarakat terutama konsumen agar terhindar membeli beras sintetis yang dapat membahayakan kesehatan tubuh itu. Belakangan ini masyarakat dikejutkan dengan adanya penemuan beras palsu atau beras yang terbuat dari bahan sintetis berbahaya. Untuk mensikapi temuan beras plastik itu, jajaran pemerintah Kota Mataram pun langsung turun menggelar razia beras plastik di sejumlah pasar tradisional. Dan beruntung dari hasil kegiatan itu hingga saat ini Kota Mataram masih terbilang aman dari peredaran beras sintetis. Meski demikian, bukan berarti masyarakat secara otomatis bisa terbebas dari ancaman beras plastik. Sehingga dengan situasi ini masyarakat tetap diharapkan meningkatkan sikap hati-hatinya ketika ingin membeli beras. Lalu bagaimana cara serta langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa membedakan mana beras asli dan mana beras plastik? Berikut tips yang diberikan oleh Dinas Pertanian Kota Mataram. Ada mengkilap lain daripada yang aslinya ya, beras aslinya. Nah itu kita ambil yang mengkilat itu, seandainya kita gigit itu dia tidak patah, itu udah plastik. Kemudian dengan
Yang ketiga, kita ambil air, kemudian ambil beberapa, satu genggam aja, kemudian dicemplungkan ke air. Nah, kalau yang plastik itu dia akan mengapung, itu mengapung. Nah, terakhir kalau dimasak, dia akan menggumpal setelah dingin. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Baik, kita beralih ke informasi dari dunia kriminal. Pencuri spesialis kantor mulai marak beraksi di Kabupaten Lombok Barat. Sebelumnya, Polsek Gunung Sari telah mengamankan satu orang tersangka pencuri, sementara Polsek Kediri mengaku masih memerlukan waktu untuk mengungkap aksi pencurian yang sudah masuk ke banyak kantor desa di kawasan Kota Santri Kediri. Kapolsek Kediri saat ditemui mengaku masih belum bisa mengungkap pencurian spesialis kantor desa yang mulai marak terjadi di wilayah hukumnya saat ini. AKP Nuraini meminta waktu untuk mengungkap kasus pencurian yang sudah banyak masuk ke kantor-kantor desa dan membawa kabur perangkat-perangkat elektronik kantor. Untuk kasus pencurian kantor desa Jagadagi Indah, pihak kepolisian sektor Kediri telah menerima laporan dari masyarakat. Menurut laporan, ada 2 nama yang terduga menjadi pelaku pencurian kantor desa yang terjadi pada hari Senin 18 Mei 2015 kemarin. Ya, saya cobalah, mungkin dalam 1 minggu ini saya coba dulu ini ya, mudah-mudahan bisa ya. Saya akan berusaha secepat mungkin gitu. Dugaannya itu berapa orang? 2 sementara, diduga 2. Tidak ada pelaku lain. Sementara yang mereka sampaikan ke saya hanya 2 saja. Sebelumnya, kantor desa Jagadagi Indah Kediri Lombok Barat dibobol maling spesialis kantor. Pencuri yang diduga berjumlah 2 orang itu berhasil masuk dengan membobol lubang angin. 1 unit komputer kantor desa itu pun raib dibawa kabur dan sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan. Sahdan, Lombok TV, Lombok Barat. Baik, misalnya kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Nuansa Lombok Sore. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virginia Anggraini, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komisi 9 DPR RI menyampaikan sukseskan pendataan keluarga 2015 dimulai pada tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2015. Dengan pendataan keluarga, kita wujudkan ketersediaan data keluarga by name, by address untuk dipergunakan dalam penetapan sasaran dan optimalisasi operasional program pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, serta berbagai program pembangunan lainnya di setiap tingkatan wilayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 anak cukup. 2 anak cukup. 2 anak cukup. Dengan kandungan manggis daun sirsak dan mengkudu yang mampu menangkal radikal bebas, kini telah hadir Mangosteen Mix yang membantu mengatasi berbagai macam penyakit. Dapatkan di toko obat dan apotek terdekat. Amazing! Dengan kandungan manggis daun sirsak dan mengkudu yang mampu menangkal radikal bebas, kini telah hadir Mangosteen Mix yang membantu mengatasi berbagai macam penyakit. Dapatkan di toko obat dan apotek terdekat. Amazing! Saat ini korban sudah banyak berjatuhan. 50 orang setiap harinya mati sia-sia karena narkoba. 4 juta generasi bangsa hancur terjerat narkoba. Kita sudah dalam darurat narkoba. Apakah kita biarkan keadaan seperti ini?
para korban penyalahguna narkoba telah kehilangan masa lalu dan masa kininya. Jangan sampai mereka kehilangan masa depannya. Mari kita rehabilitasi. Jangan takut, penyalahguna narkoba. Ingat, sekali lagi, penyalahguna narkoba bukan pengedar atau bandar, tidak dipidana. Dan melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor. Ayo kita sukseskan gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Mari kita selamatkan Kota Mataram dari penyalahgunaan narkoba menuju Mataram maju, religius dan berbudaya. Sekarang juga. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Gairah dan romantisme warna ungu lavender adalah inspirasi pribadi yang terbuka dan penuh inovasi. Ini Anda bukan? MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok Sore. Meski anggaran dana perbaikan sejumlah saluran irigasi yang ada di sejumlah wilayah Kota Mataram telah dikucurkan, namun perbaikannya masih menunggu terbitnya Peraturan Wali Kota Mataram. Dana yang dikucurkan untuk memperbaiki saluran irigasi itu sekitar 47 miliar rupiah. Demikian disampaikan langsung oleh Mutawali, Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Mataram terkait perbaikan saluran irigasi yang ada di sejumlah wilayah Kota Mataram. Mutawali menyebutkan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu peraturan wali kota terkait perbaikan saluran irigasi di sejumlah wilayah Mataram. Dalam rencana perbaikan saluran irigasi yang bersumber dari APBD Kota Mataram diperkirakan mencapai 47 miliar rupiah. Di mana anggaran itu akan difokuskan di wilayah Kota Mataram yang kerap menjadi langganan banjir, meliputi kelurahan yang ada di wilayah lingkar selatan Kota Mataram. Mutawali menambahkan, peraturan wali kota terkait perbaikan saluran irigasi sendiri masih belum dapat dipastikan. Namun demikian, Mutawali berharap jika perwal akan keluar pada tahun ini, sehingga anggaran dana perbaikan saluran irigasi tersebut bisa dieksekusi. Karena anggarannya sendiri, ungkap Mutawali, sudah dikucurkan pada bulan ini. Eksekusi begitu saja, harus kita siapkan perwal. Karena APBD sudah berjalan, kalau dimasukkan nanti berubah lagi. Jadi kita persiapkan perwal untuk melaksanakan. Lebih lanjut, Mutawali menambahkan, perbaikan saluran irigasi tahun ini akan difokuskan seluas 40 hektar. Di mana penggelontoran anggaran tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi banjir yang kerap melanda Kota Mataram pada musim penghujan yang disebabkan menyempitnya saluran irigasi. Tingginya alih fungsi lahan juga dianggap sebagai penyebab banjir di ibu kota Provinsi NTB tersebut. Lulu, Lombok TV, Mataram. Kendari Kota Mataram memiliki potensi cukup besar dalam menghasilkan ikan, tetap saja tak mampu mempengaruhi tingkat konsumsi ikan penduduknya. Bahkan hingga saat ini, tingkat konsumsi ikan masyarakat di ibu kota Provinsi NTB terbilang masih rendah dan jauh di bawah rata-rata tingkat konsumsi ikan secara nasional. Menurut Kepala Dinas Kelautan, Pertanian, dan Perikanan Kota Mataram Haji Mutawali, hingga kini tingkat konsumsi ikan penduduk Mataram masih berkisar 27,9 kg per kapita per tahun atau mengalami peningkatan 2 kg per kapita per tahun dibanding tingkat konsumsi ikan pada tahun sebelumnya. Namun meski mengalami peningkatan, tingkat konsumsi ikan penduduk Kota Mataram itu terbilang masih rendah karena masih di bawah tingkat konsumsi ikan rata-rata penduduk NTB yang mencapai sekitar 29 kg per kapita per tahun. Apalagi jika dibandingkan tingkat konsumsi ikan rata-rata penduduk secara nasional yang mencapai 38 kg per kapita per tahun, tingkat konsumsi ikan penduduk ibu kota Provinsi NTB ini masih jauh di bawah rata-rata. Mutawali mengatakan dari segi produksi, hasil produksi perikanan lokal di Kota Mataram
bisa dikatakan melimpah dan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap ikan. Namun selama ini faktor utama yang membuat tingkat konsumsi ikan masih rendah akibat banyaknya anggapan sebagian masyarakat yang menilai ikan sebagai pangan kelas rendah jika dibandingkan dengan daging. Faktor kebiasaan. Lalu yang kedua faktor image. Image seolah-olah makanan mewah itu adalah daging, mengandung protein tinggi dan lain sebagainya. Padahal tidak harus seperti itu. Ikan ini justru lebih bergengsi. Sehingga coba kalau kita lihat di pesta-pesta, hanya beberapa kali kita lihat ada ikan kan, biasanya daging. Nah itu image-nya bahwa daging itu lebih tinggi. Lebih lanjut, Mutawalli menjelaskan dalam meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan, pihaknya telah melakukan beragam upaya, mulai dengan membangun sentra produksi perikanan, hingga yang terbaru yakni kembali mengagendakan menggelar kampanye gemar mengkonsumsi ikan yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir bulan Mei ini. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Baik, misalnya informasi tadi menutup jumpa kita sore hari ini dalam News Lombok Sore. Saya Rahmaja dan kru tugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.